Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 198. Pada saat ini, si kecil sudah merasa gugup dan bersemangat, dan bahkan ada sedikit ketakutan. Dia rindu kampung halaman, dan tidak tahu bagaimana kabar Stone Village baru-baru ini. Dia pergi bersama King Feng ketika dia berusia 8,5 tahun. Pelatihan dan perjalanannya menghabiskan waktu sekitar 8 hingga 9 bulan, dan setelah bergabung dengan Heaven Mending Pavilion, waktu dengan cepat berlalu. Akibatnya, dia sudah pergi selama 2 tahun. Semuanya terasa seperti baru kemarin ketika dia menjarah sarang burung dan dikejar oleh bibi elang sisik hijau bersama kelompok Ermeng dan Pihou. Ada juga saat mereka berburu bersama, memetik obat-obatan tua, menangkap binatang buas muda, dan masih banyak lagi. Terlalu banyak peristiwa yang menyenangkan untuk dikenang. King Feng kecil juga mulai meneteskan air mata, tertawa sambil menangis pada saat yang sama. Meskipun dia hanya tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun, tahun-tahun itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini hanya desa pegunungan, kenapa kalian menjadi begitu emosional? Ketika saya kembali ke sarang lama, itu selalu terasa membosankan. Burung merah besar bergumam. Dong. Pada saat ini, si kecil dan King Feng sama-sama memukul kepalanya. Sechon Baldi memanfaatkan momen itu dan juga bergabung. Burung merah besar itu kesal dan terbang ke langit. Itu bergerak cepat, dan pemandangan di tanah mundur dengan cepat. Mereka akhirnya tiba di tanah harta karun yang indah dan damai. Sementara mereka masih jauh, si kecil sudah menyuruhnya turun. Dia ingin berjalan selangkah demi selangkah di sana. Itu kabur dan tidak jelas, tetapi sebuah desa perlahan menjadi terlihat. Pertempuran ekstrim terjadi di sini. Kalian dapat melihat bahwa batu raksasa ini bahkan terbelah, kata burung merah besar. Artefak berharga telah digunakan di sini, apalagi itu adalah artefak berharga yang sangat menakutkan. Ini awalnya sebuah gunung, namun setengahnya langsung tersapu. Baldi kedua juga terkejut. Pada saat ini, hati si kecil langsung membeku. Pikirannya gemetar dan tinjunya terkepal, dia sangat ketakutan. Setelah pergi selama sekitar 2 tahun, apa yang terjadi dengan desa batu? King Feng juga akan menangis. Mereka akhirnya kembali ke desa, jadi mereka berdoa agar tidak terjadi hal buruk di desa. Emosi mereka ada di mana-mana saat mereka kembali ke desa, dan mereka benar-benar sangat takut melihat sesuatu yang salah. Di depan sangat sepi. Tidak ada suara. Si kecil ketakutan. Meskipun mereka masih dipisahkan oleh banyak li dan belum berada di sekitar desa batu, ada jejak pertikaian yang terjadi di sini. Seseorang menggunakan artefak berharga yang menakutkan di sini yang jauh melebihi kekuatan gunting naganya. Ada beberapa gunung batu di sini awalnya, namun semuanya menjadi puing-puing dan debu sekarang. Mereka tidak ada lagi. Tidak ada yang terjadi. Ini pasti damai. Pria kecil itu berbicara dengan tenang saat dia dengan cepat bergegas ke depan. Jantungnya melompat dengan suara berdebar, dan dia gugup dan takut yang ekstrim. King Feng mengikuti di belakangnya, dan air matanya hampir tumpah. Ketika Hairy Ball mencapai titik ini, itu juga akrab dengan sekitarnya. Setelah berubah menjadi seberkas cahaya, ia melesat melintasi rumput dan langsung menuju tempat itu. Setelah berlari beberapa li, mereka akhirnya mendekat. Si kecil tiba-tiba berhenti. Dia tidak tahan lagi, dan air mata mengalir di wajahnya. Sesaat kemudian, King Feng dan yang lainnya menyusul. Mereka berdiri di sisinya, dan dapat melihat desa di kejauhan. Desa batu aman.
pria kecil itu diam-diam menyeka air matanya. Bahkan melalui semua pertempuran sengit antara hidup dan mati yang dia alami di luar serta sepanjang waktu dia melarikan diri untuk hidupnya, dia tidak pernah takut. Baru saja, bagaimanapun, dia ketakutan dan ketakutan yang luar biasa. Hanya ketika dia bisa melihatnya di depannya, dia benar-benar rileks. Dia sangat tersentuh sehingga matanya berlinang air mata kegembiraan, dan semua kekhawatiran di dalam hatinya menghilang. Terlihat ada orang-orang yang bergerak di desa tersebut. Setiap sosok sangat akrab karena mereka adalah orang-orang terdekatnya. Rumah-rumah masih sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan signifikan pada desa. Sebuah pohon kuno berakar di dalam desa, dan cabang-cabangnya yang tebal menjadi hitam hangus. Itu sebelumnya disambar petir, tetapi saat ini, ada area di mana kulit kayu tua jatuh yang membawa vitalitas. Di atas kayu yang disambar petir itu, sekarang ada puluhan cabang hijau subur yang memancarkan cahaya lembut. Tampaknya mirip dengan rantai ilahi dari penciptaan dunia yang bertahan dari tahun-tahun kuno. Mereka misterius namun damai, dan karena mereka secara alami menggantung, mereka penuh dengan kekuatan hidup yang bersemangat. Dengan Dewa Willow di sini, selama itu diam dengan damai, tidak akan terjadi apa-apa pada desa batu. Baru saja, dia khawatir, tetapi siksaan batin kelompok itu semuanya telah ditimbulkan sendiri. Mereka terlalu lelah, dan pikiran mereka lelah. Mereka akhirnya pulang. Si kecil dan King Fang sama-sama tersenyum bahagia, tetapi mata mereka jelas berlinang air mata. Setelah mengalami bencana yang begitu besar, mereka dapat kembali ke sisi orang-orang terdekat mereka. Kekhawatiran mereka semua menghilang, dan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, mata Sechon Baldi menatap kosong. Itu menatap pohon willow dan mulai mengembangkan rasa intimidasi di perutnya. Itu sangat ketakutan. Botak kedua, untuk apa kamu gemetar? Kau benar-benar membuatku malu. Merah besar memberinya tamparan. Jangan bicara omong kosong, ada sosok hebat di depan. Ia memiliki kekuatan gemetar dunia, dan menara dari 9 langit. Itu memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, hampir menakuti kakek ini sampai mati. Sechon Baldi mengomel dan mengoceh. Itu takut keluar dari akalnya. Sampah apa yang kamu katakan? Burung merah besar itu bingung. Aku sedang membicarakan pohon itu. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah makhluk ilahi. Suara Sechon Baldi bergetar, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah datang ke sini, pohon kuno semacam ini benar-benar muncul. Itu gemetar tak terkendali. Meraih si kecil, ia berkata, bocah iblis. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak memberitahu saya, itu? Apa asal-usulnya? Aku akan mati karena ketakutan. Botak kedua bukanlah makhluk biasa. Di masa lalu, itu menegur langit dan bumi dan mengguncang dunia dengan kekuatannya. Kesadaran spiritualnya sangat tajam hingga tingkat yang mengerikan, namun ia tidak dapat melihat sejarah pohon willow. Namun, rasanya pohon itu bisa meledak ke langit dan menjulang di atas 9 langit, membuat jiwanya bahkan bergetar. Pada saat ini, burung merah besar juga merasa ada yang tidak beres. Hati-hati merasa tentang. Meskipun pohon kuno itu menguntungkan dan damai, itu penuh dengan cahaya lembut. Itu membuat burung merah besar merasa hormat, dan tidak lagi berani bertindak begitu tidak terkendali di sini. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Itu adalah roh penjaga desa kami. Ini melindungi desa batu kami, memastikan perdamaian. Kami memberikan pengorbanan dan rasa hormat kami di sini, kata si kecil. Apa? Roh penjaga desa kecil. Mata Baldi kedua hampir keluar. Itu menjadi lebih ketakutan.
Desa macam apa yang pantas mendapatkan perlindungan dari dewa yang begitu besar? Untuk menjadi roh penjaga negeri ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Baldi kedua melihat ke depannya, lalu menatap si kecil. Rasanya semakin bingung sebelum akhirnya tenang. Ini masuk akal. Hanya jenis tempat yang tidak bisa dipahami ini yang akan menghasilkan anak buas yang bisa mengejar Zujian dan naga bertanduk. Sampah macam apa yang kamu bicarakan? Si kecil senang saat dia meliriknya. Dia tahu bahwa botak kedua dan burung merah besar itu ketakutan. Tepat pada saat ini, suara burung terdengar. Cahaya ungu berkedip di dalam desa, dan seekor burung sepanjang 6 hingga 7 meter dengan cepat terbang sebelum turun. Adik kecil, kamu kembali. Burung berwarna ungu berbicara. Sisik di seluruh tubuhnya benar-benar ungu, dan mereka sangat cemerlang. Sepertinya kabut naik, membuatnya tampak sangat misterius. Segera setelah itu, seekor burung besar berwarna emas samar muncul. Ada burung hijau lain yang juga terbang, dan mereka semua berkedip dengan cahaya suci. Mereka sangat bahagia dan akrab saat mereka berkumpul di depan si kecil dan King Feng. Ya, Ziun, Dapeng, Little Green, kalian sangat cepat dewasa dan bahkan bisa mengirim ucapan sekarang. Kalian semua baru berusia beberapa tahun. Pria kecil itu sangat terkejut. Ada yang tidak beres. Kalian sangat kuat dan tidak lebih lemah dari keturunan Archai. Apakah garis keturunanmu benar-benar sekuat ini? Sungguh-sungguh. Ziun, Dapeng, Little Green, kalian lebih kuat. King Feng juga melebarkan matanya. Ibu menyuruh kami untuk tidur di markas Dewa Willow dan memujanya setiap hari. Akibatnya, setelah 2 tahun, garis keturunan kami tampaknya menjadi semakin murni, kata Ziun. Bibi elang sisik hijau benar-benar pintar. Si kecil menghela napas. Dia kemudian bertanya tentang keberadaannya. Ibu juga menjadi sangat kuat, karena dia terus bertengger oleh Dewa Willow juga. Namun, baru-baru ini dia pergi ke kedalaman tanah terlantar yang besar untuk menjalani budidaya pahit, kata Little Green. Tuhanku, keberadaan macam apa ini? Aku juga ingin beribadah. Burung merah besar menyentak pantatnya saat dia berlari menuju pintu masuk desa. Botak kedua tampak seperti melihat hantu. Itu benar-benar ketakutan, dan kakinya menyerah. Pria kecil, King Feng. Pada saat ini, penduduk desa melihat mereka. Cukup banyak orang segera bergegas keluar. Ah, ini bukan mimpi. Si kecil kembali, dan ada King Feng juga. Salah satu dari mereka berteriak sangat keras. Itu berdering melalui desa, dan semua orang menjadi emosional. Dengan suara hula, Dazuwang, Ermeng, Pihou dan sekelompok pemuda melompati rumah mereka untuk langsung keluar dari desa batu. Di belakang mereka ada sekelompok tetua, dan ada juga banyak wanita dan anak-anak. Mereka semua berlari keluar, semuanya sangat bersemangat. Kami kembali! Si kecil dan King Feng sama-sama berteriak keras. Mereka berlari menuju pintu masuk desa, dan jarak 100 meter yang memisahkan mereka hilang dalam sekejap. Bocah kecil, kamu meninggalkan kami selama 2 tahun. Kami khawatir setengah mati, dan baru sekarang Anda akhirnya kembali. Teman masa kecil bergegas, dan mereka berdua dimakamkan. Bocah bau, tahukah kamu betapa khawatirnya kami? Kami berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda di limbah besar. Kami tidak menerima berita apapun bahkan setelah sekian lama. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas. Pada akhirnya, si kecil dan King Feng hampir terkubur ke dalam tanah. Mereka semua sangat tersentuh, dan mata mereka berlinang air mata gembira. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, tetapi orang-orang ini tidak pernah meninggalkan sampah besar.
Perasaan mereka satu sama lain adalah emosi yang paling tulus dan paling sederhana. Tulangku akan remuk, biarkan aku bangun, pria kecil itu berteriak. Siapa yang kamu coba bodohi? Ketika Anda baru berusia beberapa tahun, Anda sudah bisa berlari mendaki gunung sambil membawa batu 10.000 jin. Saat ini, Anda mengatakan bahwa Anda akan dihancurkan hanya oleh kelompok kami yang terdiri dari 20 hingga 30 orang. Sekelompok orang penuh dengan tawa. Mata mereka basah, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekannya dan King Feng. Baru setelah sekian lama mereka pergi. Begitu mereka berdiri, Pi Hou, Ermeng dan yang lainnya segera datang untuk memeluk lengan dan leher mereka. Mereka sangat intim. Bocah kecil, kamu benar-benar berani. Anda pergi selama 2 tahun dan tidak mengirim kembali berita apapun. Kami benar-benar takut kalian tidak akan pernah muncul lagi. Shi Linghu dan kelompok pria lainnya masuk ke kerumunan. Masing-masing dari mereka tergerak secara emosional, dan mereka segera memukul dada mereka dengan kepalan besar mereka, menciptakan suara peng-peng. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Limbah besar terlalu menakutkan, dan setelah pergi selama 2 tahun tanpa kembali, kemungkinan mereka berakhir di perut binatang buas sangat tinggi. Kamu bayi tumbuh lebih tinggi. Meskipun kamu masih halus, tubuhmu telah tumbuh lebih kuat. Shi Feijiao menepuk pundak mereka, dan matanya berkaca-kaca. Paman Hu, Paman Jiao, kami semua baik-baik saja. Kami belajar banyak keterampilan, dan selalu ingin kembali. Kami selalu merindukan kalian. Perasaan pria kecil itu tulus saat dia berbicara. Paman, aku juga merindukan kalian. King Feng mulai menangis. Mereka sudah pergi selama 2 tahun. Mereka mengalami begitu banyak di luar, terutama bencana besar baru-baru ini. Pikiran mereka lelah, jadi setelah kembali ke rumah dan melihat begitu banyak saudara dan sesepuh, mereka segera menemukan orang untuk diandalkan. King Feng, jangan menangis, jangan menangis. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu pulang. Semua orang selalu memikirkan kalian berdua, dan kami membicarakan kalian berdua setiap hari. Kelompok tetua tidak tahu bagaimana menghibur orang. Tangan ada di mana-mana saat mereka mencoba membantu menghapus air mata. King Feng, jangan menangis. Kali ini kita bersatu kembali. Dazuang, Huzi, dan anak beringus itu berjalan mendekat. Kalian berdua bayi kecil terlalu kasar. Bagaimana Anda bisa pergi selama 2 tahun? Kami khawatir setengah mati. Sekelompok wanita berlari. Bibi-bibi ini sangat kuat, langsung mendorong Ermeng dan laki-laki muda yang kuat lainnya ke samping. King Feng jauh lebih kurus sekarang, tetapi telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Si kecil masih sangat cantik. Sekarang dia berusia 10 tahun, kita harus memanggilnya dengan nama aslinya. Kedua anak ini tumbuh lebih tinggi, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka bisa menikah sekarang. Kelompok air liur bibi besar terbang kemana-mana. Mereka menarik kedua anak itu ke arah mereka dan membom mereka dengan gosip yang sepertinya tidak pernah berakhir. Pada saat ini, Huniu I, putri Paman Feijiao juga bergegas. Dia sangat bersemangat dan berkumpul juga. Dia meraih pria kecil dan lengan baju King Feng dan mulai mengobrol terus-menerus. Dia bertanya tentang semua jenis hal dan sangat bersemangat. Si kecil berkata bahwa Huniu dan yang lainnya menjadi lebih gemuk dan kemudian dikejar dan dipukuli oleh gadis-gadis ini. Hanya setelah dia menutupi kepalanya dan berlari seperti tikus, dia akhirnya membebaskan diri dari bibi yang menakutkan. Kepala kakek. Setelah membobol desa, si kecil hampir bertabrakan dengan sekelompok tetua. Dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri dan memberikan kesopanan yang tepat. Matanya memerah, karena jelas bahwa para tetua ini menumbuhkan lebih banyak rambut putih dan semakin menua.
Hanya kepala desa Xiunfeng yang terlihat relatif lebih baik. Dia menumbuhkan sedikit lebih banyak rambut putih, karena 2 tahun benar-benar bukan waktu yang singkat. Bagus, bagus, bagus. Bagus kamu kembali. Kelompok tetua semuanya sangat tersentuh. Mereka semua, terutama tetua klan yang memegang tangan si kecil, memiliki mata yang basah. Air mata mereka menetes meskipun mereka berusaha menahannya. Dialah yang membesarkan si kecil. Sejak si kecil masih muda, dialah yang mengurus kebutuhannya. Kepala klan adalah seorang pria yang belum menikah, dan dia sudah lama menganggap pria kecil itu sebagai putranya sendiri. Datanglah dengan cepat dan beri hormat kepada Dewa Willow, kata para tetua. Si kecil menghapus air mata emosional dan kegembiraannya dan berbalik menghadap pohon Willow yang penuh vitalitas. Dia serius dan tulus dan dia berkata, Dewa Willow, terima kasih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kira-kira 10 cabang berkilau bergoyang. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan aura kekacauan utama sangat padat. Kemegahan surgawi tersebar, dan itu menjawab, kamu harus mengadakan reuni dengan penduduk desa terlebih dahulu. Oke. Si kecil mengangguk. Burung merah besar ada di samping, dan segera ketakutan sampai mulai bergetar. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan dari Sechon Baldi terdengar dari kejauhan. Itu merobek jantung dan membelah paru-paru, karena dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Kelompok bibi besar benar-benar gagah berani, terutama Ibu Hunyu, Hushen. Sebuah lengan tebal terulur dan meraih leher botak kedua. Kedua anak ini benar-benar bertingkah seperti orang luar. Jika mereka kembali, maka mereka kembali. Mengapa mereka merasa harus membawa kembali mangsanya? Mereka bahkan sangat rajin untuk mencabutnya sampai bersih. Namun, ini masih hal yang baik. Burung ini cukup gemuk, jadi kita bisa membuat sup darinya. Dia meraih Sechon Baldi dan mulai berjalan menuju desa. Sekelompok bibi mengangguk ketika mereka menilai burung ini. Mereka dikelompokkan bersama dan sangat hidup. Botak kedua hampir buang air kecil karena takut. Kelompok wanita ini terlalu pemberani. Tanpa meminta untuk menjernihkan kesalahpahaman, mereka langsung memutuskan untuk merebusnya. Akhirnya mengerti bagaimana bocah iblis itu dibesarkan. Setelah dirawat oleh sekelompok bibi besar ini, bagaimana mungkin Anda tidak menjadi biadab? Sechon Baldi selalu bermasalah dengan tubuhnya. Kekuatan bertarungnya disegel, dan kekuatan kelompok wanita ini terlalu besar. Mereka hampir mencekiknya sampai mati. Ia membuka tenggorokannya dan berteriak agar si kecil menyelamatkan nyawanya. Selamatkan aku. Ini pembunuhan. Burung ini bahkan bisa berbicara. Spesies apa itu? Dagingnya pasti obat yang berharga. Si kecil benar-benar membawa kembali sesuatu yang berharga. Jangan disia-siakan, mari kita rebus bersama dengan obat lama agar rasanya lebih enak. Sekelompok wanita besar berdiskusi di antara mereka sendiri. Sechon Baldi sangat ketakutan hingga merinding muncul di sekujur tubuhnya. Satu gadis harimau yang disebut si kecil berkali-kali sebelumnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.